Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Peki Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Mohon maaf jika suara saya lagi serak seperti ini, karena dalam beberapa hari ini lagi dalam keadaan yang tidak fit saja teman-teman. Ya, video kali ini ada berita dan informasi yang lagi viral di TikTok teman-teman. Beredar menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak netizen, perbincangan-perbincangan di kolom komentar itu, bahkan sudah ada ratusan bahkan ribuan komentar yang kemudian mempertanyakan apakah berita ini benar atau bagaimana. Ya, saya mau disclaimer terlebih dahulu teman-teman, bahwa segala sesuatu yang viral yang beredar di sosial media, jangan serta-merta kita telan mentah-mentah atau meyakini bahwa informasi dan berita itu adalah valid dan faktanya adalah benar-benar fakta atau kebenaran. Selama itu tidak ada bukti, selama itu belum ada pernyataan dari data primernya teman-teman, jangan dulu meyakini sebagai sebuah kebenaran. Akan tetapi biarkan itu menjadi ruang diskusi publik untuk kita membahas sama-sama terkait dengan polemik ijazahnya Pak Jokowi yang hari ini terus berputar seolah tidak ada hentinya. Tapi saya yakini ini sudah berada di penghujung teman-teman, sudah ada di puncak. Nah, itu himbauan saya ya teman-teman ya. Jangan dulu meyakini sebagai sebuah kebenaran. Jangan dulu meyakini bahwa ini adalah berita yang valid sebelum kalian menemukan bukti atau sumber-sumber yang lain atau ada pengakuan dari orang yang bersangkutan. Nah, itu himbauan dan disclaimer kita teman-teman. Kenapa kemudian saya mengangkat video ini? Nah, kita akan membuka ruang diskusi publik karena yang menyampaikan ini adalah seorang pengacara hukum kondang teman-teman. Yang menyampaikan ini adalah Farhad Abbas. Dalam pengakuannya itu ada hal-hal yang menarik terkait dengan pembahasan-pembahasan kita belakangan ini teman-teman. Ya, di mana dia menyampaikan ada bukti video yang sudah berada di tangan mereka. Bukti video tentang skandal ya dari orang-orang yang dia sebutkan inisial ini dan inisial itu. Juga dia menyampaikan ada bukti rekaman dari Rizmon Sianipar yang dipegang. Mungkin mereka interview dan kemudian ada bukti rekaman. Mereka merekam interview mereka, pengakuan Rizmon. Nah, ini kan menjadi perbincangan kita yang memanaskan lagi tentang isu ijazah yang dituduhkan kepada Pak Jokowi ini, ijazah palsu teman-teman. Nah, ini menjadi menarik untuk kita bahas kembali. Bukan berarti kita mengglorifikasi atau mengamplifikasi sebuah berita bohong, tapi kita membuka ruang diskusi publik, membahas tentang fenomena apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas ini terkait dengan skandal dan kemudian terkait dengan bukti rekaman. Ya, apakah ini yang disampaikan oleh Farhad Abbas adalah sebuah kebenaran? Saya mau menghimbau kita semua untuk jangan percaya 100%. Kita harus berada di titik 50-50, di titik objektif. Selama itu tidak ada bukti yang sah atau bukti pengadilan, ada putusan pengadilan ya yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ya kita harus berada di tengah-tengah, objektif teman-teman. Karena kita sekali lagi harus menghormati asas praduga tak bersalah. Tapi anyway, kita akan membahas tentang pernyataan yang lagi viral dari Farhad Abbas. Dan ini menarik untuk kita buka ruang diskusi publik kita teman-teman. Kita sama-sama saksikan. Dan kembali nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Oleh karena itu memang jejak ini harusnya diikuti oleh orang yang katanya nekat siap masuk penjara. Jadi kalau ini kan captionnya saja di postingan TikTok ini bikin merinding dan ngeri sedap. Farhad Abbas bongkar ada hubungan asmara di pihak sebelah. Inisial inilah teman. kalau Dokter Tipa berbicara seenak perutnya, justru saya katakan bahwa Dokter Tipa ini orangnya labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak gitu. Nah, dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda kena penyakit darah tinggi. Nah, meledak. Nah, sekarang kami lagi mengejar ya adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Wih.
Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Rizwan, pengacara tersebut yang inisialnya RH, Wih, siapa itu? dialah orang yang memaksakan Rizwan untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras, Oh, yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Michael, ada RH, para YouTubers mereka segala macam. Mereka ingin isunya sampai tahun 2029. wah, Nah, kemudian ada GR Dari- Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Dan kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Nah, kalau kaitan dengan Rismon, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Nah, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismon bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya, sehingga ini berlanjut. Bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu ada sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian dia terhadap Pak Jokowi. Inisial Abras tadi. Nah, jadi kalau bagi tim relawan Dr. Tifa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya Resmond ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika Resmond sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Kemudian ditolak RJ-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO dengan laporan-laporan. Karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Nah, kemudian mereka adalah sebagai, menurut kata Rismon, bahwa bagaimana RH bisa berjuang kalau dia mengkhianati keluarganya. kata Iris. Kemudian beberapa saksi sudah ditanya juga dan mungkin akan dipanggil. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. T ini mengikuti Jack Rismon, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua, ya. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Punya Nah, bukti-buktinya. ini kita akan pertontonkan bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral, tapi berjuang demi nama baik, jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, mempermalukan, yang memperjuangkan seolah-olah ada keadilan, tapi mereka melakukan satu perbuatan yang amoral, kira-kira seperti itu. Berarti Rismon sendiri akan membongkar semuanya, Bang? Semua akan dibongkar, sudah dibongkar. Kita Sudah sudah dibongkar. punya rekaman pembicaraan, wawancara kita semua udah lengkap semua. Jadi kalau dikatakan fitnah itu tidak fitnah. Oh, ngeri. Aku jadi ngeri bahas ini, teman-teman. Aku jadi ngeri, teman-teman ya. Karena kalau bilang ya, ini tuduhan serius banget loh, teman-teman ya. Serius banget ya. Saya nggak mau masuk di ranah soal skandal-skandal itu, ngeri juga, teman-teman ya. Dan dia katakan itu kata Rismon ya. Ya, sekali lagi saya mau katakan kepada kalian, kalau kalian belum mendengar pengakuan langsung dari Rismon, jangan dulu ya deh, teman-teman ya. Ngeri, teman-teman. Karena ini, kalau ini Farhad Abbas loh yang sampaikan. Dan ini jangan bilang kita ini mengglorifikasi, mengamplifikasi, menjadikan ini viral dan sebagainya, teman. Ini sudah viral loh di sosial media, teman-teman ya. Sudah 6.000 like, teman-teman, informasi yang disampaikan oleh Farhad Abbas. Dan coba kita lihat sudah berapa, 250-an ribu tayangan, teman-teman. Ini ngeri sekali. Aku merinding, teman-teman, dengar video ini ya. Dengar apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas. Ya, sekali lagi saya katakan, yang menyampaikan ini adalah seorang pengacara hukum, Farhad Abbas, yang kemudian
yang disampaikan ini adalah tuduhan-tuduhan atau bukan tuduhan sebenarnya teman-teman ya. Karena menurutnya dia mempunyai bukti. Yang disampaikan ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan tuduhan serius kepada beberapa pihak. Ada nama-nama yang disebutkan sekalipun itu dengan inisial. Dan mereka lagi telusuri untuk kebenarannya. Dia katakan ini bukan fitnah. Dia mengatakan juga sudah mempunyai, Rismon sudah membongkar, kan kata wartawan tadi, Rismon sudah membongkar. Dan kemudian dia menjawab sudah membongkar. Mereka mempunyai bukti wawancaranya. Dan kemudian ada ancaman kalau misalnya yang si satu ini mau ikut jejak Rismon akan diungkap atau saya nggak tahu ya teman-teman ya. Ini terlalu ngeri untuk dibahas ya. Ngeri juga teman-teman. Nah ini kita membuka ruang diskusi publik. Kalau bisa melihat kalau memang sesuai yang disampaikan oleh Farhad ini itu mempunyai bukti, kotak Pandora mulai terbuka satu persatu, dibuka oleh Rismon. Ya, menurut pengakuannya itu dia mempunyai bukti rekaman dari Rismon Sianipar yang saat mereka interview, wawancara atau Rismon mengungkapkan semuanya. Ini seharusnya Rismon harus hadir ke tengah-tengah publik karena banyak informasi-informasi yang beredar di channel-channel lain juga membahas soal Rismon bongkar ini, Rismon buka ini, buka itu. Ya, kalau Rismon tidak hadir di tengah-tengah publik saat ini memberikan klarifikasinya, wah ini akan menjadi bola liar teman-teman. Ini akan menjadi kecurigaan-kecurigaan besar. Karena semakin hari semakin kesini nih teman-teman. Ya, sekali lagi saya mau mengajak kalian semua untuk lebih dewasa dalam bersosial media. Belum tentu semua yang viral ada sebuah kenyataan yang harus kalian percayai itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Kita harus jadikan ini sebagai ruang diskusi publik. Kita kaji dulu, kita simpan dulu sambil kita menanti, sembari kita menunggu bahwa dikatakan oleh Farhad Abbas ini pastinya ini dia akan mengatakan bahwa akan membuka video-video, bukti-bukti agar supaya masyarakat bisa tahu siapa mereka dan bagaimana teman-teman. Nah ini yang akan kita tunggu, akan kita nantikan nanti. Sampai belum ada bukti valid yang update, jangan dulu, saya menghimbau kalian untuk jangan dulu mempercayai sebagai kebenaran yang mutlak. Kita harus berada di tengah-tengah, harus objektif, tapi ini layak untuk menjadi ruang diskusi publik untuk kita berdiskusi sama-sama. Silakan tulis di kolom komentar apa yang kalian dapati tentang informasi ini, apa yang kalian percaya dan yakini teman-teman ya. Saya pamit dulu, see you on the next video. Kemerinding teman-teman, jumpa.